Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Maknuna, NIM E0321902020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pakaian. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana untuk selalu menjaga hal yang tidak boleh ditampakkan sebagaimana aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh dibuka atau terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Dalam tata cara berpakaian, agama Islam tidak semata-mata mensyaratkan busana sebagai penutup aurat, tetapi busana menjadi sarana lengkap dan menyeluruh baik kesehatan, kesopanan, serta keselamatan lingkungan, dan sekaligus sebagai perhiasan untuk memperindah jasmani manusia. Berpakaian dengan mengikuti zaman yang berkembang bukanlah suatu kesalahan sejauh ini tidak menyalahi fungsi menurut Islam. Namun demikian, Islam telah menetapkan syarat-syarat bagi busana muslimah dalam kehidupan umum dan tidak berlebihan. Di antara syaratnya yaitu untuk berbusana muslimah tidak boleh menggunakan bahan-bahan transparan yang mencetak lekuk tubuh. Hal tersebut juga merupakan identitas seorang muslimah dan juga untuk menghindari diri dari gangguan yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya pakaian tidak menghalangi seorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Dan tentu semua itu kembali kepada niat si pemakainya dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Islam tidak pernah menentukan fashion atau bentuk pakaian yang harus dikenakan. Islam menerima segala bentuk pakaian asal itu menutup aurat secara sempurna karena pola berpakaian Islam terutama bagi perempuan ialah bagian dakwah yang terpenting dalam syiar Islam. Menutup aurat adalah salah satu karakteristik dasar yang membedakan antara wanita muslim dan non-muslim. Banyak sekali anggapan di tengah masyarakat, misalnya dalam menutup aurat, yaitu anggapan bahwa busana itu yang penting sudah menutup aurat. Tidak peduli apakah baju itu tadi berasal dari bahan-bahan transparan yang membuat seseorang bila memakainya akan terlihat secara tidak langsung bentuk tubuhnya. Karena kesalahpahaman dan rasa kedewasaan diikuti zaman mendorong suatu perkara atau hukum hijab seolah menjadi tren busana muslimah yang mengenakan manakala bila berada di tengah masyarakat mengenakan hijab bukan lagi karena itu sebagai kewajiban namun karena kondisi dan keterpaksaan. Busana menurut bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menurut istilah, busana adalah pakaian yang kita kenakan setiap hari dari ujung rambut hingga ujung kaki beserta segala perlengkapannya seperti jas, sepatu, dan segala macam perhiasan atau aksesoris yang melekat padanya. Dalam ajaran Islam, pakaian bukanlah semata-mata masalah budaya dan mode. Akan tetapi, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Khusus untuk muslimah memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati diri sebagai seorang muslimah. Sedangkan makna pakaian dalam Al-Quran itu sendiri ialah ada 3 istilah, yaitu libas, syiyab, dan sarabil. Libas pada mulanya yang berarti penutup apapun yang ditutup. Memang fungsi pakaian yang sebagai penutup, tetapi perlu dicatat bahwa ini tidak harus berarti menutup aurat, karena cincin menutup sebagian jari yang disebut libas. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 14 menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Ar-Raghib Al-Asyafani menyatakan bahwa pakaian dinamai syiyab atau sa'ub karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Jika bahan tersebut setelah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya ia telah kembali kepada ide dasar keberadaannya. Ide dasar juga dapat dikembalikan pada apa yang terdapat dalam benak manusia pertama tentang dirinya, di mana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20 Bismillahirrahmanirrahim, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan, kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal.
di mana terlihat jelas bahwa ide dasar dalam diri manusia ialah tertutupnya aurat. Tetapi karena bisikan syaitan, aurat manusia terbuka. Maka demikian aurat yang ditutup dengan pakaian akan dikembalikan pada ide dasarnya dan dinamai sebagai siap atau saub, yakni sesuatu yang mengembalikan aurat kepada ide dasarnya, yaitu tertutup. Nampak jelas dari ayat tersebut bahwa ide membuka aurat adalah ide setan, dan karenanya tanda-tanda kehadiran syaitan adalah keterbukaan aurat. Seperti sebuah kisah dari Al-Biqai dalam buku Syubhat Waraqah menyatakan bahwa saat Nabi Muhammad SAW belum memperoleh keyakinan tentang apa yang dialaminya di Gua Hira dan dari malaikat atau dari syaitan, beliau menyampaikan kepada Khadijah berkata, "Jika engkau melihatnya lagi, beritahulah aku." Kemudian ketika di saat lain Rasulullah melihatnya lagi, Khadijah membuka pakaiannya sambil berkata, "Sekarang apa engkau masih melihatnya?" Nabi menjawab, "Tidak." Dia pergi. Dan Khadijah berkata dengan penuh keyakinan, "Yakinlah yang datang bukan setan, karena hanya setan yang senang melihat aurat." Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.